Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai motivasi buat kita. Imam Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, qad a'azzanallahu bil Islam. Qad a'azzanallahu bil Islam fa idza btaghaina ghairal Islam azallana. Kata beliau, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, qad a'azzanallahu bil Islam. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Allah telah memuliakan, Allah telah mengagungkan, Allah telah mengangkat derajat kita itu dengan Islam. Idza btaghaina ghairal Islam azallana. Apabila kita mencari agama selain Islam, maka sungguh kita menjadi hamba yang paling hina. Maka Islam adalah kemuliaan buat kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kata Rasulullah, Islam itu adalah agama yang paling tinggi, dan tidak ada agama yang lebih tinggi, lebih mulia daripada agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, dan tidak ada agama yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada agama Islam. Maka kita telah mendapatkan satu nikmat yang paling mahal, anugerah yang paling agung, hadiah yang paling dahsyat, yaitu Islam. Maka Islam adalah motivasi buat kita untuk senantiasa semangat dalam melakukan kebaikan, semangat dalam melakukan amal soleh di dalam kehidupan kita yang fana ini. Ada satu hadis, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim baik alaihi. Telah datang rajulun, seorang laki-laki kepada Rasul, dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, man ahabbul ibad ilallah? Man ahabbul ibad ilallah? Ya Rasul, siapakah hamba Allah yang paling dicintai Allah? Ada laki-laki datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, dari sekian banyak hamba Allah, dari sekian banyak manusia, siapakah hamba Allah yang paling Allah cinta, yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, hamba yang paling Allah sayang, yang paling banyak puasanya. Hamba yang paling Allah sayang, yang paling banyak sholat sunnahnya. Hamba yang paling Allah sayang, yang paling banyak baca Qur'annya. Bukan itu jawaban Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ahabul ibad ilallah anfa'uhum linnas. Hamba yang paling Allah sayang, hamba yang paling Allah cinta adalah hamba yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Coba kita perhatikan. Hamba yang paling Allah sayang, hamba yang paling Allah suka, bukan yang paling banyak puasa sunnahnya, bukan yang paling banyak sholat sunnahnya, bukan yang paling banyak baca Qur'annya, tapi hamba yang paling Allah sayang adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada sama manusia. Kemudian ditanya lagi, ayu amalin ahabu ilallah? Lalu amalan apa yang paling Allah suka? Apa jawaban Rasulullah? Amalan yang paling Allah suka, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan yang paling Allah suka adalah kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Engkau menyenangkan, engkau membahagiakan, engkau menggembirakan hati saudaramu. Itulah amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah cinta. Jadi Islam itu agama yang mulia, yang senantiasa mengajak, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Bukan hanya amalan individu, bukan hanya amalan
individu, bukan hanya untuk ngajak kita sholat, puasa, baca Quran, ngaji, dan lain sebagainya. Tapi Islam itu adalah agama yang mengajak kita untuk selalu peduli, perhatian terhadap sesama muslim. Jadi orang yang paling Allah cinta adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya, yang bisa memberikan banyak manfaat kepada sama manusia. Ada hadis Rasul yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengkaji Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Karena dengan ilmu itu bisa ngasih manfaat kepada sama manusia. Kita bisa kasih manfaat dengan harta yang kita miliki, dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, dengan lain sebagainya. Kita bisa memberikan manfaat. Kita punya harta, kita bisa ngasih manfaat dengan harta kita. Kita punya ilmu, meskipun ilmu kita sedikit, itu pun bisa kasih manfaat kepada sama saudara kita. Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, kita bisa memberikan manfaat kepada sesama saudara kita. Dengan ilmu, kita bisa mengajarkan kebaikan, bisa ngajak kepada kebaikan kepada sama saudara kita. Maka kita sebagai muslim menjadi hamba yang senantiasa termotivasi untuk selalu mengamalkan sebuah kebaikan. Maka jadi muslim yang manfaat. Kun musliman nafi'an. Jadilah muslim yang bisa memberikan manfaat, terutama manfaat kepada sama muslim. Ada seorang laki-laki yang bernama Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Beliau dikatakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak, ada yang berkata, "Law qila laka lam yabqa min umrika illa yaumun ma kunta sani'an." Law qila laka lam yabqa min umrika illa yaumun ma kunta sani'an. Ada yang bertanya kepada Imam Abdullah bin Mubarak, soal seandainya, kalau seandainya kamu dikasih usia, cuma tinggal 1 hari. Allah kasih kamu usia tinggal besok, ajalmu sudah tinggal besok. Apa yang bakal kamu lakukan dengan 1 hari yang masih Allah berikan ini? Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Kuntu u'allimun nas. Seandainya aku punya satu kesempatan 1 hari untuk hidup, maka 1 hari itu aku gunakan untuk memberikan ilmu, mengajarkan kepada manusia yang membutuhkannya. Maka 1 hari itu beliau gunakan hanya untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ini manusia yang hebat. 1 hari bukan hanya untuk yang lain, untuk mengajarkan manusia, untuk membimbing manusia, mengajak manusia, membimbing manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Al-Imam Abdullah ibnu Qudamah al-Maqdisi, kata beliau, "As-sa'id huwa allazi idza tawaqqafat anfasuhu wa lam tatawaqqaf hasanatuhu." As-sa'idu huwa allazi idza tawaqqafat anfasuhu walam tatawaqqaf hasanatuhu. Manusia yang bahagia. Nah, kita pengen bahagia. Manusia bahagia bukan dengan harta yang dimilikinya. Manusia bahagia bukan dengan jabatan tinggi yang disandangnya. Manusia bahagia bukan dengan rumah megah, mobil mewah yang ia punya. Tapi manusia bahagia itu siapa? Kata Abdullah ibnu Qudamah al-Maqdisi, manusia yang bahagia adalah huwallazi idza tawaqqafat anfasuhu wa lam tatawaqqaf hasanatuhu. Orang yang bahagia adalah orang yang napasnya sudah berhenti, ajalnya sudah habis, kematiannya sudah datang, walam tatawaqqaf hasanatuhu,
tapi pahala dan kebaikannya tidak pernah putus. Masya Allah. Orangnya udah nggak ada, jasadnya sudah tertimbun di dalam tanah, napasnya udah nggak ada, orangnya udah nggak ada, tapi kebaikannya, pahalanya, manfaatnya masih bisa dirasakan oleh banyak manusia. Itulah manusia yang paling bahagia. Kitanya udah nggak ada, kitanya sudah terpendam di dalam tanah, tapi pahala kita, kebaikan kita, manfaat kita itu masih bisa dirasakan. Masih banyak yang bisa menikmati kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena ketika hidupnya senantiasa selalu memberikan manfaat kepada banyak manusia. Maka manusia yang bahagia itu bukan yang banyak hartanya, karena harta bukan jaminan. Manusia yang bahagia itu bukan yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi, karena pangkat jabatan tinggi bukan jaminan. Manusia yang bahagia yang bukan yang paling banyak anaknya. Belum tentu anak kita bisa nyelamatin kita nanti di akhirat. Tapi manusia yang paling bahagia ketika dia sudah tidak memiliki nafas, dia sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya, manfaatnya, pahalanya masih bisa dirasakan, dan kebaikannya tidak pernah putus meskipun nafasnya sudah putus. Bahkan ada sebuah ungkapan, as'adun nas man as'adan nasa. As'adun nasi man as'adan nasa. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa memberikan kebahagiaan kepada banyak manusia. As'adun nas man as'adan nas. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa memberikan kebahagiaan kepada banyak manusia. Maka dengan ilmu kita, meskipun ilmu kita sedikit, kita bisa ngamalin. Kita bisa ajak saudara kita, bisa ajak tetangga kita. Tetangga yang belum sholat, kita ajakin buat sholat. Tetangga yang belum pernah ke masjid, kita ajakin tetangga kita biar berangkat ke masjid. Tetangga yang gak mau ngaji, kita ajakin tetangga kita supaya mau ngaji. Itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat. Dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan nasihatnya, dengan apapun yang ia miliki, ia sudah bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Kata Habib Umar bin Hafiz, ajaklah manusia kepada jalan kebaikan. Meskipun kamu bukan ulama, meskipun kamu bukan dai, tapi tetaplah kamu untuk selalu mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Kita jangan nunggu jadi ulama, jangan nunggu jadi kiai bawa ngajak, jangan. Kita dengan yang kita miliki, dengan ilmu sedikit, punya ilmu sedikit, kita amalkan, kita ajak manusia kepada kebaikan, itu adalah manfaat yang luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Ghazali. 450 dan wafatnya 505. Allah kasih usia 55 tahun. Usianya nggak panjang-panjang amat, tapi manfaatnya, kebaikannya, jasanya sampai saat ini semua manusia bisa menikmatinya. Siapa yang nggak kenal dengan nama Imam Ghazali, Hujjatul Islam? Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, 631-676. Allah kasih usia 45 tahun. Usianya nggak sampai 50 tahun, tapi kebaikannya, manfaatnya, ilmunya, jasanya sampai kiamat manusia bisa menikmati kebaikan jasa daripada Imam Nawawi. Orangnya udah nggak ada, jasadnya udah nggak ada di dunia, tapi manfaatnya, ilmunya, kebaikannya, pahalanya nggak pernah putus meskipun beliau semua sudah masuk terpendam di dalam tanah. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Ada dialog, ini pernah saya sampaikan, ini untuk mengingatkan kembali. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Nabi Musa julukannya Kalimullah, nabi yang bisa dialog dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, dari sekian banyak amal ibadahku, manakah amalan yang paling engkau suka?
Manakah amalan yang paling engkau suka? Manakah amalan yang membuat engkau bangga kepadaku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah tasbih, tahmid yang aku baca? Apa kata Allah? Nabi Musa berkata, ya Allah, dari sekian banyak amal ibadahku, manakah amalan yang membuat engkau senang, bangga kepadaku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah puasa, sholat, tasbih? Bukan. Kalau sholat itu manfaatnya hanya untukmu. Kamu sholat pahalanya hanya untukmu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegahmu supaya kamu tidak terjerumus dalam maksiat. Maka sholat manfaatnya hanya untukmu. Hanya kamu sendiri yang merasakannya. Puasa juga bukan puasa. Puasa itu manfaatnya untukmu, mengendalikan hawa nafsumu supaya kamu tidak terjatuh dalam kubangan nafsu atau syahwat. Bukan juga puasa yang membuat aku bangga kepadamu. Apakah zikirku, tasbih, tahmid, tahlilku? Juga bukan itu. Kalau kamu banyak menyebut namaku, itu manfaatnya hanya untukmu, bisa membuat hatimu menjadi tenang. Bukan zikir yang membuat aku bangga kepadamu. Lalu amalan apa yang membuat Allah bangga kepada Nabi Musa? Apa jawaban Allah? Yang membuat aku bangga, yang membuat aku senang, bahagia melihatmu adalah tatkala engkau mau memanjangkan tanganmu, mau memberikan uluran tanganmu kepada orang yang membutuhkan. Engkau bersedekah, engkau infak, engkau mau membantu saudaramu yang kesusahan, engkau menolong saudaramu yang membutuhkan. Itulah amalan yang paling aku suka, yang membuat aku senang, bangga kepadamu. Bukan sholatmu, karena sholat manfaatnya hanya untukmu. Bukan puasa, karena puasa pun manfaatnya hanya untukmu. Namun ketika engkau sedekah, infak, zakat, dan menolong saudaramu, itulah amalan yang membuat aku senang, bangga kepadamu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, jangan pernah bangga dengan sholat kita. Jangan pernah bangga dengan puasa kita. Jangan pernah bangga dengan banyak zikir yang kita baca. Hendaklah kita senantiasa menjadi hamba yang bisa banyak memberikan manfaat kepada sama manusia. Kita ngajak manusia kepada jalan kebaikan. Kita mengingatkan manusia, bisa ngajak manusia ke jalan kebaikan. Itu adalah manfaat yang bisa kita berikan kepada sama manusia. Ada hadis yang mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sama seperti yang melakukan kebaikan itu. Kita ngajak sholat, teman kita ngikut sholat, maka pahala sholat dari yang kita ajak itu, pahalanya kita juga akan dapat. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita bisa ngajak, kita bisa ngingetin, kita bisa membawa teman kita kepada sesuatu yang positif. Itu adalah manfaat yang bisa kita berikan kepada sama manusia. Maka intinya jadilah muslim yang bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia, yang mana manfaatnya itu akan kembali kepada kita dan pahalanya akan kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita ngingetin tetangga kita buat sholat, kita ngajak tetangga kita buat sholat, itu adalah kebaikan. Mungkin kita anggap sepele, tapi di hadapan Allah itu ada pahala yang sangat luar biasa. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu menganggapnya sepele, kecil, tapi di hadapan Allah itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang mau nanya,